Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Apri Rizalni dari kelas Paralel 2 NPM 4118219 Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan kepribadian peserta didik. Pengertian kepribadian adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan. Misalnya keluarga pada masa kecil dan juga bawaan seseorang sejak lahir. Perkembangan kepribadian menurut para ahli, yaitu ada dari Gordon Allport menjelaskan sesuatu yang bisa berubah secara teratur, bertumbuh dan berkembang. Dan ada dari Kwejaraningrat merupakan ciri dari watak yang diperlihatkan seseorang dari lahir sampai lanjut usia. Dan Georg Herbert Mead, tingkah laku manusia dalam berkembang dan berlangsung seumur hidup dengan berinteraksi dengan anggota masyarakat. Di sini ada macam-macam karakteristik kepribadian menurut Eysenck 1964 dalam Bukhari 1982 menyatakan bahwa tipe kepribadian dibagi menjadi 3, yaitu kepribadian ekstrovert, dicirikan dengan sifat sosiabilitas, bersahabat, menikmati kegembiraan, aktif bicara, impulsif, menyenangkan, spontan, ramah, sering ambil bagian dalam aktivitas sosial. Kepribadian introvert yaitu dicirikan dengan sifat pemalu, suka menyendiri, mempunyai kontrol diri yang baik. Dan neurosis dicirikan dengan pencemas, pemurung, tegang, bahkan kadang-kadang disertai dengan simptom fisik seperti keringat, pucat, dan gugup. Dan yaitu menurut Jung dalam Sudianto 2009, tipologi kepribadian dikelompokkan berdasarkan kecenderungan hubungan sosial seseorang, yaitu ada tipe ekstrovert yang perhatiannya lebih banyak tertuju di luar, dan tipe introvert yang perhatiannya lebih tertuju ke dalam dirinya dan dikuasai oleh nilai-nilai subjektif. Tetapi umumnya manusia mempunyai tipe campuran atau kombinasi antara ekstrovert dan introvert, yaitu yang disebut ambivert. Pada periode anak sekolah, kepribadian anak belum terbentuk sepenuhnya seperti orang dewasa. Kepribadian mereka masih dalam proses pengembangan. Menurut Wijaya tahun 1988 menyatakan karakteristik anak secara sederhana dapat dikelompokkan atas kelompok anak yang mudah dan menyenangkan, anak yang biasa-biasa saja, anak yang sulit dalam penyesuaian diri dan sosial, khususnya dalam melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Struktur kepribadian, yaitu ada id, ego, dan superego. Id adalah sistem kepribadian yang asli atau merupakan dunia batin manusia yang tidak mempunyai hubungan dengan dunia luar. Contohnya, pada saat kita batuk dan lapar. Ego adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani dengan realitas. Contohnya, suara hati untuk memutuskan makan atau tidak. Superego adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar moral yang kita dapat dari orang tua, contohnya memberikan pertimbangan. Tipologi kepribadian. Tipologi kepribadian merupakan pengetahuan yang menggolongkan manusia berdasarkan faktor tertentu, misalnya karakteristik, fisik, psikis, dan budaya. Contohnya karakteristik yaitu pemalu, pendiam, pemarah, dan penyabar. Kalau fisik, bentuk tubuh yang diwariskan dari orang tua. Psikis itu pikiran dan perasaan, budaya, identitas, warisan, dan pola perilaku. Konsep dasar teori kepribadian. Ada beberapa konsep yang berhubungan erat dengan kepribadian, bahkan kadang-kadang disamakan dengan kepribadian. Yang pertama ada karakter, yaitu penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai yang benar atau salah, dan yang baik atau buruk. Yang kedua ada temperamen, yaitu kepribadian yang berkaitan erat biologis atau fisiologis. Yang ketiga ada traits atau sifat-sifat, yaitu respon yang sama terhadap sekelompok stimuli yang mirip
berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Yang keempat ada tip, atribut atau ciri, yaitu mirip dengan sifat, namun dalam kelompok stimuli yang lebih terbatas. Yang kelima ada habit atau kebiasaan, yaitu respon yang sama dan cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Perkembangan karakteristik kepribadian. Dalam teori Freud, setiap manusia harus melewati serangkaian tahap perkembangan dalam proses menjadi dewasa. Tahap-tahap ini sangat penting bagi pembentukan sifat-sifat kepribadian yang bersifat menetap. Menurut Freud, kepribadian orang terbentuk pada beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap oral, umur 0 sampai 2 tahun, tahap anal 2 sampai 4 tahun, tahap palus 4 sampai 6 tahun, tahap laten 6 sampai 12 tahun, tahap genetal 12 sampai 18 tahun, tahap dewasa awal, usia setengah baya dan usia senja. Perkembangan kepribadian menurut Jean-Jacques Rousseau berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu tahap perkembangan masa bayi, sejak lahir sampai 2 tahun. Tahap ini didominasi oleh perasaan. Perasaan ini tidak tumbuh dengan sendiri, melainkan berkembang sebagai akibat adanya reaksi bayi terhadap stimulus lingkungan. Yang kedua, tahap perkembangan masa kanak-kanak, umur 2 sampai 12 tahun. Pada tahap ini, perkembangan kepribadian dimulai dengan makin berkembangnya fungsi indera anak dalam mengadakan pengamatan. Yang ketiga, tahap perkembangan pada masa preadolesen, umur 12 sampai 15 tahun. Pada tahap ini merupakan tahap perkembangan fungsi penalaran intelektual. Anak mulai kritis dalam menanggapi ide orang lain. Anak juga mulai belajar menentukan tujuan serta keinginan yang dapat membahagiakannya. Tahap perkembangan masa adolesen, umur 15 sampai 20 tahun. Pada masa ini, kualitas hidup manusia diwarnai oleh dorongan seksualitas yang kuat dan mulai memikirkan tingkah laku yang bernilai moral. Tahap pematangan diri, umur 20 tahun ke atas. Pada tahap ini, perkembangan fungsi kehendak mulai dominan, mulai dapat membedakan tujuan hidup pribadi, yakni pemuasan keinginan pribadi, pemuasan keinginan kelompok, serta pemuasan keinginan masyarakat. Pada masa ini, terjadi pula transisi peran sosial, seperti dalam menindaklanjuti hubungan lawan jenis, pekerjaan, dan peran dalam keluarga, masyarakat, maupun negara, merealisasi setiap keinginan. Penilaian kepribadian. Pentingnya pendidikan karakter ini menjadi suatu keharusan bagi lembaga pendidikan untuk memasukkannya ke dalam kurikulum sekolah. Hal ini sebagai salah satu cara agar dapat mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencetak generasi yang berkepribadian luhur. Dan sejalan dengan ini, pemerintah juga telah mengatur indikator pendidikan karakter yang tidak menyimpang atau sara dengan tujuan pendidikan nasional UU nomor 20 tahun 2003 pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pelaksanaan kurikulum pendidikan karakter dalam pelaksanaannya mengharuskan adanya penilaian, karena pada hakikatnya penilaian karakter pada mahasiswa mempunyai fungsi yang sangat penting bagi keberlangsungan pendidikan karakter itu sendiri. Pelaksanaan penilaian karakter atau kepribadian pada mahasiswa mempunyai beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut. Untuk mengukur kemajuan dan perkembangan kemampuan mahasiswa dalam bertingkah laku, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran penanaman karakter pada mahasiswa, untuk memperbaiki kelemahan yang ada pada pelaksanaan kurikulum pendidikan karakter. Thorndike mengemukakan 4
macam metode yang dapat digunakan untuk menilai kepribadian seseorang. Keempat cara tersebut antara lain metode self-descriptive seperti autobiografi, interview langsung, angket langsung, dan inventory. Metode biografi seperti interview tak langsung, angket tak langsung, kumulatif record, dan case study. Metode observasi atau pengamatan, dan metode proyektif. Kesimpulannya dari materi ini, setiap individu memiliki karakteristik bawaan dan lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakter keturunan yang dibawa sejak lahir, baik yang berkaitan dengan faktor biologis maupun sosial psikologis. Kepribadian, perilaku, apa yang diperbuat, dipikirkan, dan dirasakan oleh seseorang merupakan hasil dari perpaduan antara faktor biologis sebagaimana unsur bawaan dan pengaruh lingkungan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik dapat dibagi dua secara garis besar, yaitu faktor intern dan faktor ekstern, yang terbagi lagi menjadi beberapa subbagian. Optimalisasi pembelajaran bagi peserta didik dapat dicapai jika pendidik bisa untuk membangkitkan minat belajar yang tinggi bagi siswa. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.